Tiga hal ini yang kalau kita bisa jalankan, kata Hasan Al-Basri, kita akan mendapatkan kenikmatan itu dan jaga dalam keseharian kita. Kalau itu lepas, maka pintu-pintu kebaikan boleh jadi akan sulit dan tertutup buat kita. Satu, sholat. Nikmat ini ada pada sholat. Kalau kita sholat dan belum nikmat, boleh jadi sholat kita belum benar. Bahkan kata dokter, ini seorang dokter yang juga seorang ustadz dokternya, dia mengatakan kalau seorang itu sholatnya benar, gerakannya benar, bacaannya benar, dilakukan pada waktu yang tepat, waktunya yang benar, maka dia akan selalu sehat secara fisik. Yang kedua, jelas dengan sholat ini kita akan mendapatkan ketentraman yang luar biasa. Sampai para sahabat itu meminta, saking mau sholat, menunggu sholat itu nyuruh kepada Bilal azan, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal rihlahkan kami, tentramkan kami, bahagian kami dengan sholat. Bagaimana mereka merindukan tibanya waktu sholat, dan sholat itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Jadi bagi kita nggak boleh lepas nih sholat. Tentu tidak hanya melaksanakan, berikutnya kalau kita ingin merupakan sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan, sebuah ketentraman, rihlah yang luar biasa, tidak sekadar melaksanakan. Karena ada yang sholat tapi sholatnya nggak ngefek, sholat tapi sholatnya nggak pengaruh dalam kehidupannya, sholatnya tidak tentram karena sholatnya nggak dijaga. Dia sukses atau tidak hidupnya, lihat saja sholatnya. Kalau sholatnya bermasalah, berarti silah bilahnya, hubungan dengan Allahnya bermasalah, maka hidupnya pasti banyak masalah. Itu tuh nggak pernah sholat tapi kaya. Mungkin ia secara harta dicukupi, mungkin ia kedudukan dia punya, tapi dia tidak dapat ketentraman, tenangan, dan tidak bisa dinikmati dari apa yang dia dapatkan itu. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, temukanlah di dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana kita harus setiap waktu, setiap saat tadarus Quran. Jadi tadarusan artinya mempelajari, mulai dari membaca tentunya untuk mempelajari Quran ini. Ya, setiap hari kita baca, ada komunitas yang baik, Odos, One Day One Juz, setiap hari baca Quran 1 juz, tidak kurang, diupayakan. Nah, ini akan bagus kalau kita bisa melakukan itu. Karena kenikmatan membaca Quran tidak tersaingi, tidak bisa sama, tidak sebanding dengan kenikmatan membaca yang lain. Setiap kalimat yang keluar dan kita baca, setiap huruf ada kebaikan. Setiap kalimat yang kita baca dari Quran membawa ketentraman. Maka setelah membaca, kita pelajari, kita dalami agar kita pun bisa memahami isi dari Al-Quran itu. Dan yang ketiga adalah doa. Jadi satu, sholat, kenikmatan itu. Dua, Quran. Tiga, doa menurut Hasan Al-Basri. Kenapa doa? Apabila Allah Ta'ala membuka pintu doa kepada hambanya, berarti dia telah membuka taufik berupa kebaikan kepadanya. Doa itu sarana komunikasi kita dengan Allah. Doa adalah sarana kita meminta kepada Allah. Dan ketika Allah membuka hati kita meminta untuk berdoa, maka di situ kita sudah dibukakan kebaikan. Terlepas dari doa kita dikabul atau tidak, urusan Allah yang mengabul atau tidak doa kita sesuai dengan kehendak Allah dan yang terbaik tentunya dari Allah. Tapi kita berdoa, di situ ada amal soleh dan kebaikan kita. Maka rugi sekali ada orang yang beres sholat pergi saja, sampai disindir oleh Rasul itu seperti kuda berlalu begitu saja, gitu ya. Beres sholat pergi saja, dia tidak merasa butuh dengan Allah. Padahal ada satu tempat, satu waktu di samping waktu-waktu yang lain adalah ketika kita berdoa selepas sholat, itu di antara waktu yang mustajab. Maka sempatkan kita berdoa, mohon kepada Allah. Di situ sarana komunikasi. Kalau kita sudah tidak mau berdoa, maka kita sudah kehilangan peluang kebaikan. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.